Halo, perkenalkan nama saya Reski Pajar, NPM 010 dari Program Studi Antropologi Universitas Pajajaran. Pada semester 5 ini, saya mengikuti program magang Antropologi 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi. Pada laporan magang kali ini, saya akan bercerita sedikit mengenai kegiatan-kegiatan magang yang telah saya lakukan di DP3A. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai kegiatan magang yang saya lakukan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tupoksi dari bidang DP3 yang saya tempati, yakni bidang kesetaraan gender, informasi, kerjasama, dan partisipasi masyarakat. Cara ringkasnya, bidang ini berkelindan dengan program serta indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Adapun dua program yang ada di bidang ini yakni pengarus utama gender dan pemberdayaan perempuan, serta pengelolaan sistem data gender dan anak. Kedua program tersebut diimplementasikan dalam beberapa kegiatan, salah satunya yaitu Kapulaga atau singkatan dari Kalau Minggu Kumpul Keluarga. Pelaksanaan kegiatan magang di DP3A dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 23 November 2021. Adapun metode yang digunakan yakni secara blended, campuran luring dan daring, dengan catatan baik di kantor DP3A maupun di lapangan yakni di lokus Kapulaga, saya tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Mengawali kegiatan magang saya di DP3A, saya memperoleh tugas dari mentor untuk menganalisis profil keluarga binaan sebagai sasaran dari program Kapulaga. Analisis ini disajikan dalam bentuk kuantitatif yang memuat diagram dan deskripsi, serta sedikit interpretasi di dalamnya. Satuan analisisnya adalah individu dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bergeser dari kegiatan analisis, selanjutnya saya memperoleh tugas untuk menyusun proposal Kapulaga sebagai bagian dari penilaian kompetisi inovasi Jawa Barat 2021. Selanjutnya, saya juga memperoleh tugas untuk menyusun makalah Kapulaga sebagai bagian dari penilaian PNS berprestasi dengan karya inovatif. Kemudian, saya juga memperoleh tugas untuk membuat makalah gagasan tertulis yang berjudul Pendayagunaan Pengasuhan Alternatif pada Keluarga Rentan melalui optimalisasi program pembangunan ketahanan keluarga, guna memenuhi syarat penilaian Sekdis DP3A dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Beberapa kajian proposal dan makalah tersebut terkadang harus disajikan dalam bentuk slideshow. Dengan demikian, saya membuat beberapa slideshow seperti slideshow Kapulaga untuk media penilaian, slideshow perahu kertas untuk launching DP3A, dan slideshow program inovasi untuk media penilaian. Selanjutnya, kegiatan kedua yakni monitoring dan evaluasi pendamping keluarga. Monitoring dilakukan dengan cara meng-cross-check buku teknis Kapulaga di Balai Desa Girijaya. Buku tersebut kemudian saya rangkum dalam satu format yang utuh. Untuk selanjutnya saya laporkan kepada mentor, dan kemudian mentor akan menindaklanjuti kepada pendamping keluarga itu sendiri. Sedangkan untuk evaluasi pendamping keluarga, saya lakukan secara bertahap kepada 10 pendamping keluarga. Adapun metode evaluasi yang saya lakukan melalui wawancara semi-struktur baik secara luring di Desa Girijaya maupun daring melalui fitur WhatsApp Call. Hasil evaluasi menunjukkan bahwasannya program Kapulaga dinilai memuaskan, bermanfaat, serta menyenangkan diimplementasikan di Desa Girijaya. Pendamping keluarga menyatakan bahwa meskipun Kapulaga ini berakhir, besar harapan bahwa tahun depan Kapulaga dapat dilangsungkan kembali di Desa Girijaya. Adapun saran dan masukan bagi Kapulaga di masa yang akan datang, yakni terletak pada kegiatan monitoring tim DP3A di Desa Girijaya yang terkesan kurang, yakni hanya 1-2 sekali dalam sebulan, sehingga alangkah lebih baiknya frekuensi dari monitoring tersebut ditingkatkan. Kemudian perlu adanya penambahan fitur Kapulaga dalam ketahanan keluarga di bidang ekonomi. Kegiatan selanjutnya yakni mempersiapkan kegiatan evaluasi Kapulaga 2021. Selain melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada pendamping keluarga, saya juga ditugaskan untuk mempersiapkan pedoman kegiatan penilaian keluarga terbaik dalam Kapulaga 2021. Tidak hanya itu, bergeser dari persiapan instrumen kegiatan penilaian, dalam kegiatan ini juga saya memimpin technical meeting bersama para tim DP3A yang kelak bertugas menjadi penanggung jawab serta juri dari kegiatan penilaian tersebut. Setelah semua persiapan dirasa siap, barulah saya bersama tim DP3A melangsungkan kegiatan penilaian pada tanggal 30 September kemarin, bertempat di 10 rumah warga yang merupakan perwakilan dari setiap kelompoknya. Kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang telah disepakati.
Kegiatan selanjutnya yaitu mempersiapkan kegiatan apresiasi Kapulaga 2021. Setelah persiapan dirasa sudah cukup oleh mentor, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 kemarin, bertempat di Camping Ground Cidahu. Kegiatan apresiasi ini dilangsungkan dengan mengundang 100 keluarga binaan dan tamu undangan lainnya. Adapun dalam kegiatan ini, saya bertugas sebagai seksi acara untuk menanggung-jawabi jalannya kegiatan tersebut. Kegiatan selanjutnya yakni pendataan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan saya dalam program Kapulaga di Desa Girijaya berdampak pada kemudahan akses saya melakukan kegiatan pendampingan, baik kepada pendamping keluarga maupun kepada keluarga binaan atau masyarakat Kampung Cidadap. Saya melakukan kegiatan pendampingan dengan cara berinteraksi langsung kepada pendamping keluarga dan keluarga binaan atau masyarakat Kampung Cidadap, guna mengenali permasalahan, aset, dan potensi, serta menghimpun aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya DP3A. Segala bentuk temuan tersebut kemudian saya laporkan kepada mentor dengan besar harapan DP3A dapat menindaklanjuti hasil temuan di Desa Girijaya tersebut. Guna memperdalam hasil temuan, saya kemudian melakukan pendataan kembali secara langsung dan intensif kepada masyarakat Desa Girijaya yang memiliki usaha keluarga. Saya mendata jenis usaha dan permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil temuan menunjukkan bahwasannya para warga memiliki usaha rumahan tersebut memang terkendala dalam pemasaran dan promosi produk di masa pandemi COVID-19. Bahkan di antara mereka ada yang sampai gulung tikar karena tidak dapat beradaptasi di tengah disrupsi pandemi COVID-19. Setelah melewati beberapa rangkaian diskusi bersama mentor, guna menindaklanjuti temuan di Desa Girijaya, akhirnya salah satu ide saya dapat ditindaklanjuti guna mengentaskan permasalahan yang ada di Desa Girijaya. Salah satu ide tersebut yaitu sistem pelaksanaan kegiatan bazar dan sosialisasi pengelolaan media sosial. Saya menguji coba sistem bazar tersebut dalam penilaian P2WKSS. Harapannya, bazar ini tidak hanya menjadi sekedar kegiatan saja, akan tetapi lebih kepada sistem yang dilakukan secara berkelanjutan. Saya berpikir bahwa bazar dalam penilaian P2WKSS ini dapat dijadikan sebagai model kegiatan yang dapat dikendarai oleh para warga dalam mempromosikan jualannya kepada para tamu dari berbagai instansi pemerintahan, sehingga outcome paling tidak mereka memperoleh medan promosi yang cukup menjanjikan. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yakni mengelola konten media sosial Kapulaga. Selain berkecimpung dalam kegiatan penulisan, Kapulaga, dan pendampingan masyarakat, saya juga bertugas untuk membuat dan mengelola konten media sosial beberapa program di DP3A. Selain itu, kegiatan lainnya juga saya lakukan yang notabene berkecimpung dalam urusan administratif kantor. Terkadang saya bertugas untuk menjadi notulensi dalam rapat atau kegiatan di luar bidang KIKPM DP3A, dokumentasi kegiatan, dan surat penyurat. Selama berlangsungnya kegiatan magang di DP3A, saya memperoleh beberapa temuan, diantaranya 1. Kurangnya pengoptimalisasian pembangunan keluarga dan kerjasama gugus tugas di Kabupaten Sukabumi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga. Kedua, dalam praktiknya, beberapa program yang dilangsungkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi masih terkesan up to bottom, sehingga terdapat beberapa program yang tidak pas sasaran. Ketiga, masyarakat Desa Girijaya sebagai masyarakat binaan program Kapulaga terdampak pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi. Keempat, manajemen program yang dilangsungkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi masih belum optimal. Kelima, belum terbiasanya lembaga atau instansi pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk merancang suatu program menggunakan metode terbaru. Sekian cerita dari magang saya di DP3A, terima kasih dan sampai jumpa.